Dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kampanye di sekolah atau kampus dan di tempat fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas tersebut. Dalam putusannya itu, MK juga tetap melarang kampanye di tempat ibadah. Apa komentar Anda mengenai dibolehkannya kampanye di sekolah atau kampus dan fasilitas pemerintah oleh MK ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya menurut saya sih sekarang pelajaran di sekolah itu kan udah lebih susah ya dari zaman saya dulu gitu ya. Itu aja udah bisa pulang sampai sore gitu loh. Jadi menurut saya sih gunain waktunya sekolah ya sekolah, jangan dipakai buat kampanye gitu loh. Fokus ke belajar. Jadi jangan dicampur-campur urusan politik lah. Jadi ntar malah mengganggu sekolahnya gitu loh. Ya, saya pikir sih itu kuncinya itu ada di rektor, kepala sekolah atau siapapun, karena itu semua harus izin beliau-beliau itu. Kalau tidak izin beliau itu tidak akan terjadi kampanye itu. Ini adalah netralitas dari MK ini supaya ya tidak macam-macam lah gitulah. Itu aja kuncinya mana ada di kepala sekolah, di rektor atau di orang yang berwenang itu. Kalau saya punya usul sih ya MK makin kacau. Udah bubarin aja, kita pilih presiden seperti Tiongkok langsung, nggak usah buang duit banyak-banyak, juga cepat kerjanya. Ini ribet. Apa bedanya kampanye sama atribut? Lebih bahaya mulut daripada atribut. Jadi MK makin kacau dong. Udah bubarin aja, ikut koaseng punya. Terima kasih. Oke, sebenarnya masalah kampanye di sekolahan itu sih ya, kalau saya nilai sih ya pro dan kontra lah ya. Ya ambil contoh aja nih kayak di Amerika, pernah sih ada seperti calon-calon senat di sana kan juga mereka juga adakan kampanye di sekolah, tapi kan nggak dengan cara apa ya, dengan publikasikan partai. Ya sebenarnya gini lah, kalau mau menjadi calon pejabat, ya harusnya siapkan program-program yang cocok. Kalau misalkan mau diangkat kesalahan lah ya, dan cuman sampai ini yang kontra ya, jangan sampai ada yang seperti memprovokasikan lawan calon pejabat yang ini nggak bagus, beda agama, yang seiman, terus juga ya apa tuh seperti kayak menyebar propaganda. Pokoknya jangan sampai ada yang hal-hal berbau radikal terhadap ya murid-murid sekolah. Paling ya at least ini kan kalau mau ikut pemilu seperti ini kan harusnya yang sudah ber-KTP ya 17 plus lah ya. Dan satu hal lagi yang paling parah lagi, jangan sampai ada politik uang. Ini kadang setiap kali kalau saya lihat di partai-partai parpol ya, itu suka selalu ada politik uang. Jadi itu yang paling bahaya itu. Ya saya harap sih ya Mahkamah Agung juga ya gimana ya, mulai memberi izin tapi ya sesuaikan aja lah dengan situasi kondisi lah, itu aja lah. Terima kasih. Sebagai orang tua yang ada anaknya mahasiswa, saya sih tidak setuju. Kenapa? Karena berdasarkan jumlah partai yang lolos verifikasi KPU itu ada 17 partai. Jadi nanti rektor pun bingung itu untuk memberikan keadilan bagi semuanya, menyusun jadwalnya. Kan harus bersikap adil ya, memberikan jadwal buat semuanya. Terakhir, kalau 17-17-nya ini difasilitasi, malah waktu jam perkuliahan jadi terganggu. Nah, kemudian kita juga harus lihat, misalnya anak saya di Universitas Negeri ya, di Jakarta. Di mana institusi yang dijalankan oleh para dosen dan rektor yang berstatus pegawai negeri, kemudian universitas tersebut dijalankan dengan APBN, kemudian itu merupakan aset negara, sertifikatnya adalah lembar negara, di mana institusi negara ini harusnya menjadi netral. Sementara dengan adanya masuk mereka ke kampus, itu tentu bisa terjadi benturan kepentingan. Nah, kalau dibilang mari kita didik anak-anak kita sejak zaman mahasiswa mulai berdebat dan seterusnya, saya pikir platform sosial media saat ini ya, Instagram, Facebook dan seterusnya yang lain, TikTok itu sudah cukup bagus diakses oleh anak muda kita, literasi mereka terhadap digital. Jadi para rektor mohon betul-betul dipertimbangkan, jangan sampai aula Anda atau auditorium Anda itu jadi perebutan
17 partai ini akhirnya terganggu jam perkuliahan yang sudah padat, malah terganggu lagi. Terakhir mahasiswa kita stunting secara akademik, digangguin oleh para parpol ini. Ya baik, saya sangat tidak sependapat dengan hal demikian, karena ini lembaga negara apapun tuh dari ABRI dari sampai ke desa itu harusnya netral tuh loh. Jangan mempercontohkan hal yang bodoh, harus dipraktekkan begitu loh. Jadi hal-hal yang netral itu tidak ada. Bagaimana ke depan memilih pemimpin yang netral juga ataupun yang cerdas, yang cemerlang? Berarti kan hal-hal begini disusupi oleh pemimpin yang akan dipilih dan hasilnya bodoh untuk tidak perkembangan untuk negara. Jadi, negara harus dididik, negara harus bersikap netral loh dengan hal-hal demikian. Jangan pilih-pilih. Jadi hal-hal begitu ada ujung-ujungnya itu si penguasa, misalnya presiden nih, memihak ke si A, udah tampak di depan mata gitu loh. Masa negara begini makin konyol saya lihat loh. Terima kasih. Ya, kalau saya sangat-sangat tidak setuju, Pak. Jadi lembaga pendidikan maupun kantor-kantor pemerintahan itu fokuslah lembaga pendidikan ya belajar dengan baik, sekolah dengan baik. Kalau partai politik itu melakukan kampanye di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus, ini anak-anak sekolah yang relatif pikirannya itu untuk murni mencari pendidikan, ya bukan pendidikan politik. Pendidikan politik itu nantilah setelah dia itu agak dewasa lah, setelah selesaikan pendidikan kita ini itu sudah kalah sama pendidikan di negara-negara lain yang lebih maju ataupun yang tetangga-tetangga kita. Masa masih mau dicampurkan dengan perpolitikan? Bapak juga tahu bahwa politik itu kan janji-janji yang belum tentu terjadi dan belum tentu dilaksanakan oleh orang-orang yang mencalonkan diri. Apakah nanti kita punya pelajar sekolah atau mahasiswa itu mau belajar sama mereka itu janji-janji bohong, janji-janji palsu yang belum tentu bisa dilakukan itu. Jadi merusak moralitas dan merusak masa depan anak-anak dan mengganggu sekolah dan pendidikan mereka dan kuliah mereka. Jadi saya sangat tidak setuju. Lalu yang kedua, kalau pemerintahan, kita kan tahu sering terjadi dimasukin radikalisme ke dalam sekolah, kampus maupun termasuk inilah ya, yang dulu kan sering terjadi pejabat itu juga yang demikian. Akhir-akhir ini kan di kereta api kan juga ada satu yang ketahuan. Demikian Pak, kami tidak setuju Pak. Terima kasih Pak. Hari ini MK ngawur. Ini menurut saya ini rasa-rasanya sih MK nggak mungkin seaneh gini bikin isu yang seperti ini. Ini sepertinya di balik isu ini ada apa yang coba ditutupin ini. Ini kan ngawur banget, itu sekolah-sekolah disuruh boleh kampanye tetapi nggak ada logo. Itu bicaranya kan kontraproduktif dengan yang dia sebut. Jadi menurut saya ini ada udang di balik bakwan ini. Ini ada hal lain yang lagi mau diputuskan, tetapi dia sengaja sebarin isu yang begini. Supaya orang kan, wah ribut atau jadikannya, termasuk Pak Seven kan jadikan topik bicarakan kan, tema kan. Saya kira ini tema yang nggak usah dibicarakan lah bro. Habisin energi kita aja nih, ngawur banget ini. Masa sekolah-sekolah dikasih tempat buat kampanye? Tetapi dia pinter, dia tambahin tempat ibadah nggak boleh karena ini sensitif. Makanya gue bilang ini MK pinter nih sebarin isu nih. Gue rasa kayaknya ada di balik ini ada hal lain ini. Jangan-jangan mau mutusin yang usia yang cawapres kali ya, nggak capres. Tiba-tiba dia udah putusin ini, orang lagi ribut-ribut yang ini nih. Pusing aja nih. Tapi ya nggak apa-apa buat ngeramein aja sih bro. Oke, terima kasih. Ibu Ana sedang potong rambut. Potong rambutnya di salon sebelah. Ada kampanye tanpa atribut. Kampanyenya di kantor pemerintah. Ini 9 pendekar ini membuat gempar dunia persilatan. Itu kan diputuskan oleh 9 orang di MK. Nah keputusan ini menurut saya juga agak aneh gitu. Pertama, boleh kampanye di kampus atau di kantor pemerintah atau di sekolah tanpa atribut. Nah kok tanggung banget tanpa atribut, pakai atribut itu sekalian. Cuman kalau di sekolah apa? SD, SLT, SLA, apa itu mungkin? Banyak di sekolah itu. Kalau di kampus mungkin banyak mahasiswa yang libido politiknya tinggi. Mungkin ada penyaluran lah. Dan yang aneh kantor pemerintah, kan udah tahu ASN nggak ikut politik, nggak boleh berpolitik. Kenapa mesti di kantor pemerintah? Yang ketiga, rumah ibadah tidak boleh. Sekarang tuh rumah ibadah udah buat kampanye, kita nggak tahu aja. Ada yang ke gereja
ada langsung dikasih baptis namanya Yohanes. Ada yang ke tempat majelis taklim namanya diganti Imam Mahdi, dikasih rambut dari surga, tampaknya segala. Ini gimana sih? Aduh, ya ampun. Semoga Indonesia damai sejahtera selalu. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya ada satu yang cocok ya dengan saya ya, dan yang lainnya sih sebenarnya menolak persetujuan MK itu salah ya. Untuk membangun kecerdasan bangsa ya, menurut saya memang harus putusan MK ini udah tepat ya. Karena apa? Karena dengan putusan MK ini maka kalau kita lihat kampanye yang sebenarnya harusnya yang edukatif, yang persuasif, yang mencerahkan, bukan menghasut gitu. Dan dalam implementasinya nanti saran saya ya Bawaslu harus memonitor habis gitu. Dan pihak misalkan sekolah atau kampus itu jika menyetujui harus ada tim yang mengawasi jalannya kampanye itu. Nah, sebenarnya arti kampanye itu sendiri jangan lagi kita berpikir sorak-sorai di jalan raya, bikin macet, kibar-kibar bendera, itu mah udah jadul, udah penuh dengan fenomena jelek dan penuh dengan tidak mendidik menurut saya. Kampanye yang benar adalah misalkan satu partai mau kampanye yang benar, misalkan outdoor, dia ngadain aja di kampus atau di sekolah acara cup apa gitu loh, Golkar Cup atau apalah partai itu cup, di mana short time gitu ya, ada hadiah apa. Nah, itulah yang saya rasa kampanye itu yang edukatif dan memang penuh maksudnya membangun gitu loh. Nah, kalau indoor itu ada diskusi panel mendidik, memberikan satu pencerahan. Itulah Indonesia ya ke depannya menurut saya gitu. Makasih. Setahu saya memang lembaga pendidikan sampai universitas, akademi, segala fakultas itu untuk mendidik tunas-tunas bangsa punya pengetahuannya yang cukup supaya bisa memajukan bangsa dan negara. Sayang sekali, itu sih tesnya ya. Saya kan orang biasa juga, itu maunya pemerintah, maunya MK ya. Nanti saya dibilang anti demokrasi lah segala macam lagi. Cuman kalau saya mau bilang sih, kalau Indonesia mau maju ya, jangan terlalu banyak euforia politik ya. Sejak reformasi ini saya lihat tuh terlalu banyak politik gitu ya. Dikit-dikit demo. Jadi ngabisin waktu, tenaga, energi untuk yang menurut saya nggak penting ya. Orang itu hidup itu bukan mau maju tuh suatu bangsa, bukan ngurusin politik, ekonomi. Rakyat Indonesia harus maju, pintar pendidikannya, biar bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai lah. Kayak si Elon Musk bikin Tesla, atau Mark Zuckerberg bikin Facebook. Yang kayak gitu yang lebih diutamakan, apalagi untuk lembaga pendidikannya. Kalau zaman dulu juga saya bukannya bela Pak Harto ya, saya juga nggak dapat apa-apa dari beliau ya. Cuman pada zaman itu bagusnya ada pelita Pak, 1 sampai pelita keberapa tuh sebelum kejadian Pak Harto jatuh ya, saya lupa kelima atau keberapa tuh ya. Jadi tuh pembangunan tuh terencana gitu. Kalau sekarang ini kayaknya nggak bagus, udah gitu presiden bolehlah nggak apa-apa presiden dipilih oleh rakyat nggak apa-apa. Tapi maksud saya gubernur sama wali kota itu janganlah. Jadi suka ada pembangunan terhambat karena itu ada aja kecil gitu Pak di daerah kalau Indonesia mau maju. Tapi kalau Indonesia mau ikutin Amerika ya terserah sih, saya kan orang biasa. Ya silakan aja ikutin Amerika lah, sampai nanti gimana ya kita liatin aja Pak. Tapi saya hanya harap satu Pak ya, nanti pilkada atau pilpres tahun depan itu jangan bawa-bawa propaganda kebencian saya atau apapun juga. Kalau sekolah itu kok kelihatannya target ada ya. Kan sekolah, kalau memang sekolah yang mana? Yang SD, SMP, SMA atau mungkin TK. Kan itu kan juga nggak nalar. Kalau memang itu langsung saja, kalau memang perguruan tinggi saya setuju, karena perguruan tinggi itu kan sebagai sarana untuk belajar pendidikan politik, itu oke lah. Terus kalau untuk kemudian fasilitas pemerintah, saya kira ini juga kurang baik, Pak, karena nanti yang terjadi adalah tuduhan-tuduhan tentang atau terkait dengan netralitas. Ya, nanti ketahuan, malah nanti ketahuan, oh pemerintah nanti berpihak kepada si A, si B, si C, seperti itu. Kalau saya lebih baik pemerintah menjaga netralitas saja, gitu.
Jadi kalau misalkan tempat peribadatan juga sama, saya setuju kalau misalnya memang tidak boleh karena itu tempat peribadatan itu kan sebagai memang khusus, tempat khusus. Relasinya dengan masing-masing agama. Iya. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya mau hanya mengkoreksi aja, lebih baik sekolah itu harus dicoret atau jangan nanti menjadi salah persepsi gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya menurut saya ya ini saya baru keinget ya, ini bisa jadi potensi loh. Misalnya kamu mau ikut ini nggak? Kalau nggak mau saya nggak lulusin loh. Atau misalnya dosen-dosennya diatur mau nggak? Atau ini bisa dijadikan alat untuk memaksa orang secara nggak langsung ya, nggak harus dia ngomong seperti itu. Istilahnya diajak mau nggak? Kita nggak mau kan udah nggak enakan kan? Itu bisa dipakai seperti itu. Jadi janganlah ini bisa dipakai. Jadi urusan belajar ini dicampurin sama politik, saya sih nggak setuju ya. Jadi kalau belajar aja kata Bapak tadi netral aja, jangan dicampur politik deh. Makasih. Ini politik untuk anak-anak kita yang lalu-lalu, karena kan semenjak Orde Baru itu kita mahasiswa itu langsung tidak boleh berpolitik, ya kan? Kembali lagi. Nah ini yang kembali lagi saya bilang ini kayak di sekolah itu logikanya kemana kalau di sekolah? Ya kan ini banyak ada adik-adik kita yang SD, SMP yang belum usianya untuk memilih. Makanya logikanya kemana nih MK kita? Kita ini kayaknya semuanya udah cakadul semuanya ini, putusan-putusan yang tanpa menimbang, tanpa mengingat segala sesuatu, tanpa dilibatkan masyarakat ini. Ya kan, kembali lagi, coba dipertimbangkan lagi lah kalau di sekolahan ini. Karena kita lihat yang wah, nih milenial nih banyak nih, waduh ini posisi kita bisa nih kita mainkan, bisa kita goyang, ya kan. Kembali lagi, cobalah kita berempati dulu lah. Udah peraturan yang baru itu kita teruskan, jangan mentang-mentang pemimpin yang baru mereka ubah semuanya. Jadi ada yang harus kita pilih-pilih, mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan dipukul rata semuanya. Dan itu kita kembali lagi saya tekankan, di situ banyak adik-adik kita SD, SMP. Kalau yang mereka dari SD, SMP sama ngumpul situ semuanya. Kalau SMA pun memang cuma satu. Ada yang di bawah usianya belum masuk, tapi kembali lagi mau pakai atribut, mau apa, kita tidak setuju lah. Rakyat jelata kembali lagi untuk di sekolah tidak setuju untuk berpolitik mau pakai atau tidak. Kalau saya pribadi juga tidak setuju. Ada beberapa alasan. Satu, sekolah maupun kampus itu adalah tempat pendidikan. Lalu termasuk juga perkantoran-perkantoran ya. Jadi dulu kan kita kampus ya pendidikannya itu buku-buku kurikulumnya itu disusupin. Terus sekolah-sekolah juga kadang buku pendidikan disusupin, termasuk juga di dalam perkantoran-perkantoran terutama yang pemerintah. Oleh karena itu ini sangat sensitif, sangat rawan. Tidak boleh dilakukan untuk kampanye apapun bentuknya. Kampanye kalau saya pribadi lebih setujunya itu adalah tempat yang bersifatnya itu lebih terbuka. Kalau mau membahas, mau berdebat apapun, tapi tempatnya itu harus lebih terbuka. Mahasiswa-mahasiswa jagoan yang pikirannya mau politik, silakanlah disediakan tempat yang besar, yang luas, auditorium apa, si capres atau cawapres atau yang mau jadi DPR, silakan kampanye di situ yang lebih bersifatnya itu lebih terbuka, tidak gampang disusupi, tidak gampang untuk memain-main atau memprovokasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.